Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh kita semua patut mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk dapat menikmati berkat rohani melalui renungan ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Disiplin Membangun Kekuatan. Tetapi sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang tidak terhingga. Kami datang menghadap-Mu hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami memohon agar Engkau membuka mata hati kami untuk melihat pentingnya disiplin dalam ibadah. Kami ingin hidup semakin dekat dengan-Mu dan mengalami kekuatan-Mu yang menyertai kami dalam menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Roh Kudus, kami mohon agar Engkau memenuhi hati kami dengan kerinduan yang mendalam untuk mengenal Engkau lebih dekat. Berilah kami kekuatan untuk melawan segala godaan dan tetap setia hanya kepadamu. Kami percaya bahwa dengan disiplin dalam ibadah, kami akan semakin kuat dan mampu menghadapi segala rintangan hidup. Berkatilah renungan kami hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa lemah saat menghadapi godaan? Atau mungkin kita pernah merasa putus asa ketika dihadapkan pada beratnya tantangan hidup. Renungan kita kali ini akan mengajak kita untuk merenungkan bagaimana disiplin dalam ibadah dapat menjadi fondasi yang kuat bagi kita untuk menghadapi segala cobaan. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam tentang kuasa disiplin beribadah dalam membangun kekuatan rohani kita. Mari kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 7 bagian B sampai ayat 8. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk melihat ibadah sebagai sebuah latihan, sama seperti seorang atlet yang melatih fisiknya secara rutin untuk mencapai prestasi tertingginya. Kita sebagai orang percaya juga perlu melatih diri dalam ibadah untuk mencapai pertumbuhan rohani kita secara maksimal. Ada beberapa poin penting saudaraku dalam melatih bagaimana kita melatih diri untuk membangun suatu kekuatan. Yang pertama, ibadah sebagai latihan. Ibadah bukan hanya aktivitas sesekali saja, melainkan rutinitas yang harus kita lakukan secara konsisten. Dibutuhkan disiplin diri untuk meluangkan waktu dan tenaga untuk beribadah di tengah kesibukan hidup ini. Saat beribadah, kita perlu memusatkan pikiran dan hati kita hanya pada Tuhan saja. Ibadah bukan hanya mendengarkan, tetapi juga melibatkan diri secara aktif dalam pujian, dalam doa, dalam penyembahan, dan juga dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, manfaat disiplin beribadah. Sama seperti otot yang menjadi kuat dengan cara melatih secara fisik, iman kita juga semakin menjadi kuat melalui ibadah yang teratur. Ibadah adalah waktu yang berkualitas bersama Tuhan, di mana kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan telah berjanji
akan memberkati kita yang setia beribadah. Berkat-berkat ini bisa berupa kekuatan secara fisik, hikmat, damai sejahtera, dan masih banyak lagi. Ibadah membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang kekal dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang tadi sudah kita baca ini juga membandingkan latihan badani dengan ibadah. Latihan badani memang penting untuk kesehatan fisik, tetapi manfaatnya sangat terbatas. Sedangkan ibadah memiliki manfaat yang jauh lebih luas lagi karena mengandung janji-janji Allah baik untuk kehidupan kita sekarang ini maupun hidup kita yang akan datang dan hidup kita dalam kekekalan. Saudaraku, mungkin kita pernah terkagum-kagum dengan pemain musik yang hebat. Saya punya beberapa rekan musisi yang luar biasa sejak muda. Mereka seolah-olah dilahirkan dengan keahlian bermain musik. Namun semua orang yang pernah mencoba main musik pasti tahu bahwa keahlian mereka, kepiawaian mereka dalam bermain musik tidak muncul begitu saja. Ada ribuan jam latihan yang telah mereka lewati dengan penuh kedisiplinan sebelum akhirnya mereka menjadi mahir memainkan nada-nada yang indah melalui alat musiknya. Prinsip yang sama juga berlaku dalam pertumbuhan rohani kita. Disiplin berlatih juga menjadi nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda. Paulus ingin agar anak rohaninya itu menjadi pelayan yang mumpuni dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Namun hal itu tidak dapat terjadi begitu saja secara instan. Timotius harus mau melatih diri dalam membaca kitab suci dan menggunakan karunia-Nya dalam mengajar. Kata latihlah dalam bahasa Yunani adalah gymnaso, yang juga berarti asal kata Inggris yang gymnasium, tempat para olahragawan berlatih fisik dan tidak ada jalan pintas. Tentu saja menjadi pelayan yang disiplin bukan tujuan akhir kita. Latihan rohani hanyalah sarana yang menjadikan Timotius leluasa dipakai Allah membawa keselamatan dan pertumbuhan bagi banyak orang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang paling Anda rindukan dalam kehidupan Kristiani Anda sekarang ini? Jika rencana Allah adalah membuat anak-anaknya menjadi serupa dengan Kristus, tidakkah hal itu juga seharusnya menjadi kerinduan kita serupa dengan Kristus? Disiplin apa saja yang harus kita lakukan atau kita latihkan untuk mewujudkannya? Menjadi serupa dengan Kristus adalah perjalanan seumur hidup kita, sebuah proses transformasi yang terus-menerus. Disiplin-disiplin rohani adalah alat-alat yang kita gunakan untuk mengasah karakter kita dan membentuknya sesuai dengan gambar Kristus. Beberapa disiplin yang dapat kita latih antara lain, yang pertama, doa. Melalui doa kita menjalin hubungan yang intim dengan Allah. Kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, mencari tuntunan Tuhan, dan mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, pembelajaran firman Tuhan. Alkitab adalah pedoman hidup kita sebagai orang percaya. Dengan rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin mengenal karakter Kristus dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, persekutuan.
Bersekutu dengan sesama saudara seiman, orang-orang percaya, sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita. Dalam persekutuan kita saling menguatkan, saling mendorong, saling mensupport, saling memperhatikan. Yang keempat, pelayanan. Melayani sesama adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan kasih Kristus. Melalui pelayanan kita dapat keluar dari zona nyaman kita dan belajar untuk mengasihi orang lain tanpa memandang latar belakang mereka. Yang kelima, puasa. Puasa bukan hanya menahan diri dari makanan, tetapi juga dari segala sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Allah. Puasa membantu kita memfokuskan pikiran dan hati kita pada hal-hal yang rohani, pada kehidupan Allah, supaya kebenaran Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Saudaraku, disiplin beribadah adalah kunci untuk membangun kekuatan rohani. Melalui ibadah kita dapat semakin dekat dengan Tuhan, menerima berkat-berkat-Nya, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Marilah kita berkomitmen untuk melatih diri dalam ibadah agar dapat mengalami suatu transformasi rohani yang luar biasa terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak terhingga dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Bapa, melalui firman-Mu yang kami baca dalam renungan ini, Engkau mengingatkan kami akan pentingnya disiplin dalam beribadah. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai dan mudah terlena dengan kesibukan duniawi. Namun Engkau memanggil kami untuk senantiasa melatih diri kami dalam beribadah kepadamu. Bapa, kami akui kekuatan rohani kami seringkali menjadi lemah. Tolonglah kami untuk lebih tekun dalam membaca kebenaran firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan berdoa sesuai dengan kehendak Engkau. Kuatkanlah iman kami agar dapat bertahan di tengah berbagai godaan dan tantangan kehidupan ini. Bapa, kami percaya bahwa ibadah yang sejati bukan sekedar rutinitas, melainkan suatu hubungan yang intim dengan Engkau. Tolonglah kami untuk mengalami hadirat-Mu yang nyata dalam setiap saat kami beribadah. Kuatkanlah tekad kami untuk menjadikan ibadah sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Bapa, kami percaya bahwa ibadah yang disiplin akan membawa berkat yang besar dalam hidup kami. Bukan hanya untuk hidup kami sekarang ini, tetapi juga untuk hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, disiplin membangun kekuatan rohani akan menolong kita bertumbuh serupa Kristus dengan sukacita. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda.
agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.